Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Receh to Rich. Masih sama gue Eko. Gimana kabarnya guys? Sehat selalu ya. Amin. Gue doain semoga segala impian dan cita-cita kita segera terwujud. Amin. Mohon maaf ya kemarin gue nggak upload video karena agak kurang sehat kemarin gue. Oke. Buat yang baru nemu channel ini, gue infokan bahwa di channel ini gue secara langsung mempraktekkan perjalanan investasi gue hari per hari, biar kita bisa secara nyata lihat perkembangan hasil investasi modal receh atau modal kecil yang gue lakuin. So, jadi buat lo yang masih ragu untuk investasi, bisa menjadikan channel ini sebagai contoh. Bener nggak sih investasi itu gitu ya guys? Dan gue mulai dari investasi di kripto karena gue perhatiin kripto ini masih banyak yang pro dan kontra gitu ya. Dan di sini juga gue akan bahas seputar dunia investasi, tapi ya sebatas kapasitas gue ya guys. Oke, kali ini gue mau bahas atau sharing apa itu Bitcoin. Oke, sebentar guys. Bitcoin. Oke, Bitcoin itu pada intinya ini ya guys ya, mata uang digital gitu ya. Nah, ini kalau kalian sering lihat gambar-gambar seperti ini nih, ini hanya ini aja ya, ilustrasi gitulah ya. Atau seperti ini. Ya, ini hanya ilustrasi aja. Jika Bitcoin itu memiliki bentuk fisik ya kemungkinan besar akan seperti ini gitu loh. Pada dasarnya sebenarnya Bitcoin itu tidak memiliki bentuk fisik gitu ya. Itu sih menurut beberapa orang ya. Oke, tapi kalau menurut gue sih sebenarnya ada bentuk fisiknya, yaitu berupa kode-kode tertentu gitu ya, sama seperti kita kalau beli apa tuh token PLN ya kan ya. PLN-nya itu listriknya itu kan nggak berbentuk gitu kan, tapi bentuknya apa, bentuk angka-angka itu token itu yang kita masukkan ke dalam ininya gitu kan, ke dalam apa namanya tuh meterannya gitu kan. Nah, sama juga dengan kripto gitu ya. Ini yang masuk ke dompet kita, wallet kita itu di exchange tersebut adalah kode-kode tersebut gitu loh, kode-kode dari kripto yang kita buy atau kita beli gitu ya. Oke, untuk sah atau tidak sah penggunaan Bitcoin ya, Bitcoin tetap legal ya dalam perdagangan berjangka komoditi atau untuk investasi gitulah ya. Namun bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Ada dua pernyataan regulator yang penting untuk disimak berkait Bitcoin. Namun sebenarnya apa sih Bitcoin itu ya? Tadi gue bilang ya, Bitcoin itu adalah mata uang digital gitu ya, alias cryptocurrency. Jadi dia ini pembayaran peer to peer, orang per orang sebenarnya ya. Jadi misalkan kayak gue mau transfer ke lo gitu ya kan, bisa gitu secara langsung tanpa harus melalui perantara bank atau pihak ketiga lainnya gitu ya. Untuk Bapeti sendiri ya, Bapeti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi gitu ya. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan regulasi ya untuk perdagangan mata uang kripto itu, ada peraturannya udah ya guys ya. Jadi udah diperbolehkan gitu ya di Indonesia ini gitu ya. Dan diperdagangkan di pasar fisik aset kripto gitu ya, di exchange gitu ya guys ya, seperti yang gue pakai ini Bittime gitu kan. Terus ada yang lebih tua lagi ya, exchange Indonesia yang lebih tua lagi, Indodax, toko kripto gitu ya, Pintu dan segala macam lainnya. Bapeti telah menetapkan ada 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Nah, ini pada saat berita ini dibuat ya, ini tahun berapa ini berita ini dibuat, gue kurang tahu nih, nggak ada tulisannya ya. Ini berita dari tempo.com ini kayaknya ya, di bawahnya ada tulisan Tempo tuh. Oke, sekarang udah banyak ya kripto yang masuk di Indonesia gitu ya, regulasinya udah benar gitu ya. Tapi anyway, Bank Indonesia atau Gubernur Bank Indonesia menegaskan bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Sejak itu tanda kuning ya, Peri Warjio ya, Peri Warjio itu Gubernur BI pada tanggal 25 Februari 2021. Oh, ini beritanya berarti 2021 ya guys, udah 4 tahun yang lalu berarti ya. Jadi sejak awal kami mengingatkan dan menegaskan Bitcoin tidak boleh sebagai alat pembayaran yang sah gitu. Demikian juga mata uang lain selain rupiah. Oke, jadi sebenarnya di sini BI itu kalau menurut gue ya, ini bukan melarang Bitcoin gitu, perdagangan Bitcoin ya kan, atau investasi atau trading Bitcoin, tapi lebih ke penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah. Itu menurut gue ya masuk akal, karena memang di Indonesia ini kan mata uangnya ya rupiah gitu kan. Kalau kita mau beli apa-apa ya pakai rupiah. Tapi di lain itu ya guys,
sebenarnya sih pembelian tentang sesuatu itu kan tergantung kedua belah pihak. Misalkan kayak gue waktu itu gue pernah contohin ya, misalkan gue mau jual motor. Gue mau jual motor ke lu tapi gue minta lu belinya tuh pakai Bitcoin. Itu hak gue dong, motor-motor gue kan begitu. Asalkan ada persetujuan dari pihak yang mau beli kan begitu kan. Jadi seperti itu ya guys. Oke, Tesla. Di sini ada Tesla. Tesla itu perusahaannya Elon Musk ya guys. Salah satu orang terkaya di dunia, salah satu miliuner ya, miliuner terkaya di dunia. Itu dia membeli aset kripto senilai 1,5 miliar. Langkah ini menjadikan Tesla perusahaan terbesar yang mendukung aset uang kripto. Tapi ini tadi ya beritanya kan di tahun 2021 ya. Kalau saat ini gue rasa lebih banyak ya perusahaan-perusahaan besar atau institusi besar yang menghold Bitcoin ataupun jenis kripto lainnya seperti BlackRock ya kan. Terus Michael Saylor ya, Michael Saylor dengan apa tuh mikrostrateginya itu saling berlomba-lomba mereka ya untuk mengumpulkan Bitcoin. Bahkan institusi negara pun Amerika sudah menjadikan apa tuh namanya Bitcoin dan aset kripto lainnya itu sebagai Federal Reserve mereka atau sebagai cadangan mereka gitu ya guys. Oke. Terus di situ ada berapa itu? 832 juta rupiah awal 2021. Bitcoin menembus rekor tertinggi pada 21 Februari di 58,354 ribu dolar ya, atau sekitar 832,6 juta rupiah gitu ya guys. Dan di Maret 2021 naik lagi agak turun ya, turun menjadi 600 ya, 691,6 juta. Nah, ini pada masa Covid ya, Covid-19 2019 itu sampai 2001 itu memang ada penurunan. Ya, tapi setelah Covid wah itu tembus. Pelan-pelan dia mulai naik lagi gitu ya, guys. Oke, so seperti itu ya, guys ya. Mata uang Bitcoin ya. Penemunya ini adalah Satoshi ya, kemarin udah sempat gue bilang Satoshi Nakamoto ya guys, Satoshi Nakamoto. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita bahas deh tentang Satoshi Nakamoto. Mengapa dia atau kelompok ya, ada yang bilang seorang yang jenius atau kelompok ya, sekelompok orang ya, karena dia nggak jelas nih siapa orangnya gitu kan, atau siapa kelompoknya gitu kan. Nah, ini didasarkan pada kesadaran mereka ya, atau kesadaran si Satoshi Nakamoto ini akan penurunan nilai mata uang fiat gitu ya guys. Mata uang fiat itu mata uang yang sering kita pakai sehari-hari. Kalau di Indonesia itu berarti rupiah. Seperti di sini gue ada contohnya ya kan. Ini gue ambil dari konten ini ya, apa nih, rahasia uang ya, konten rahasia uang. Di sini ada perumpamaan gaji kalian di tahun 2020 4,2 juta, harga rumah di 2020 itu 700 juta. Ya kan? Misalkan di tahun 2020 itu kalian nabung buat beli rumah seharga 700 juta. Begitu di tahun 2025 gaji kalian naik 5,3, harga rumah pun ikut naik gitu ya guys, 1,65. Seperti itu guys. Nah, sedangkan kan kalau Bitcoin ini seperti tadi gue bilang ya, setiap tahun dia kalau ditarik garis lurus itu naik terus guys. Ya. Oke, nanti kita lihat aja di ininya ya guys ya, di exchange yang gue pakai nanti kan. Exchange kalau di exchange itu kan harga saat ini ya, harga real time. Oke, nah ini untuk catatan harga naik turunnya Bitcoin di tahun 2024 ini secara rata-rata ya guys ya. Di Januari itu bertambah 9,1%, di Februari naik lagi menjadi 12%, di Maretnya agak turun sedikit tapi masih plus ya, dia masih 8%. Di bulan April melonjak tinggi karena ini kalau nggak salah nih halving ya, 2024 April itu halving, setelah halving itu kalaunya. Oke, terus halving itu apa? Halving Bitcoin nanti ya kita bahas di video yang lainnya ya. Oke, terus di bulan Mei 17%, di bulan Juni 6,5, di bulan Juli 7 ya, 7%. Nah, di bulan Agustus dan Desember mengalami penurunan ya. Memang ini secara historis ya, dari sejak awal Bitcoin itu nggak tahu kenapa nih guys, antara Agustus dan September itu Bitcoin selalu masuk ke ranah merah gitu guys ya. Nah, tapi nanti di bulan Oktobernya dia naik gitu guys. Makanya ada istilah September
September bear, Oktober, sorry, Oktober bull gitu ya, Oktober bull, ada istilah seperti itu. Oke, kemudian di bulan Novembernya naik lebih tinggi lagi 36%, di Desembernya standby di angka 10%. Oke. Nah, terus kemudian di sini ada top 5 richest Bitcoin holder ya guys. Oke, itu bener kan, di sini Elon Musk nggak masuk kan guys di top 5-nya kan. Oke, karena ini data terbaru ya. Di situ Amerika ya, United States Government, itu gambarnya Donald Trump, tapi sebenarnya bukan Donald Trump ya, tapi United States Government, pemerintah Amerikanya gitu ya. Tapi karena kebetulan saat ini presidennya adalah Donald Trump, mungkin gambarnya dirinya Donald Trump gitu guys ya. Kemudian itu yang tengah-tengah itu yang tadi gue bilang ya, Michael Saylor. Ini yang dua lagi gue, Grayscale Investment tuh apa ya, lupa gue. BlackRock itu salah satu perusahaan yang bergerak di ETF ya, kayak semacam reksadana lah gitu ya. Kemudian Satoshi Nakamoto-nya sendiri. Oke, maaf ya guys, masih agak batuk gue guys. Oke, so sampai di sini dulu tentang apa itu Bitcoin. Jadi kalau kalian lihat seperti ini bukan ini hanya ilustrasi aja itu. Kalau diperumpamakan misalkan Bitcoin ada bentuk fisiknya, kemungkinan besar seperti ini bentuk fisiknya gitu ya guys. Oke, kita langsung aja ya guys ya ke apa namanya tuh, trading kita atau investasi kita ya guys ya, ke Bittime. Gue buka Bittime gue. Oke. Oke, nah tuh ya kan. Sekarang Bitcoin lagi masuk di harga 2M guys. Wih, lebih bener ya. Dan untuk baby ada plus 10%. Oh ya, gue lupa ngasih tahu yang tadi dulu, ini kita keluar dulu sebentar. Ini mana ya tadi ya? Oh, ini dia nih. Jadi tadi pagi guys, subuh gue ngecek ya kan guys ya. Ini ternyata Bitcoin gue ini ada kenaikan sekitar 7% guys. Jadi sekitar 23.000, dan untuk baby kenaikan 15% sekitar 37.000. Jadi gue lakukan sell gitu ya, gue lakukan penjualan gitu ya guys ya. Tadi pagi gue lakukan penjualan, tapi nggak gue jual semua, gue jual separuh aja gitu ya guys. Nah, untuk babynya kan itu masih posisi staking ya, kalian lihat nih screenshotnya ya, itu masih staking. Aduh, kok begini sih, sorry ya, masih staking lah kelihatan ya guys ya. Nah, itu gue lakukan penjualan, gue redeem, gue cairin gitu ya guys, cairin sebelum waktunya gitu ya. Jadi untuk baby ini apa namanya, gue ambil lebih awal gitu ya. Terus itu salah satu keunggulan kenapa gue pakai Bittime ya. Jadi bisa di random awal gitu sebelum waktunya gitu ya. Dan kita nggak kena cas apa-apa guys. Cuman ya itu kita nggak dapat rewardnya gitu aja. Nah, makanya kalau teman-teman lihat nih di sini ya, di dompetnya, di asetnya nih, Bitcoin IDR gue bertambah jadi 500 ya, 500.000. Kemudian Bitcoin gue berkurang menjadi 0,000829. Untuk babynya jadi 70,8 itu ya, untuk jumlah koinnya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang untuk selanjutnya Bitcoinnya ini mau gue staking nih, karena kalau beli ini kan lagi naik ya. Kalau gue beli nggak masuk akal gitu ya. Oke, gue staking ke kolom staking. Mulai staking, ya kan, mulai staking. Kemudian kita klik ini. Oke, coba kita masukin maksimal. Apakah cukup ya guys buat di staking? Oh, ternyata kurang ya guys, kurang sedikit, itu kurang 0,00 doang. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk babynya, oke, nah ini gue untuk baby gue mau rubah sedikit ya guys ya. Jadi sekarang gue nggak akan staking seluruhnya untuk jaga-jaga terjadi kenaikan lagi seperti tadi pagi ya, tadi subuh ya. Jadi gue akan staking untuk awal staking ini dengan jumlah minimum staking, yaitu 40 di situ ya, 40 baby. Nah, oke. Kita turun ke bawah ya, seperti kemarin waktu itu gue contohin ya. Jadi ini kita matiin dulu biar nggak ngelanjut dia, nggak ngelanjut otomatis ya guys. Kita konfirmasi. Oke, tanggal 13 cair ya. Kembali kita backspace. Oke, nah udah masuk ya untuk babynya, udah di staking.
Alhamdulillah seperti itu ya guys. Nah, jadi untuk baby nanti gue akan stakingnya sesuai dengan minimum. Nah, nanti untuk staking selanjutnya gue akan staking agak lebih besar kalau udah cair gitu ya. 40 ini 40 koin baby yang udah gue staking, kalau udah cair nanti akan gue staking mungkin sekitar 45 atau 50 ya, 50 koin tergantung nanti ada koin berapa setelah dia cair gitu ya. Jadi masih ada sisa di spot 30,8 yang bisa gue jual kalau dia mengalami kenaikan gitu ya. Dan seperti gue bilang waktu itu ya, Bitcoin gue hanya akan hold aja ya kan, tapi setelah gue melihat sejarah apa namanya itu harganya naik turun gitu ya kan ya. Jadi gue akan jual Bitcoin jika memasuki plus 5% ke atas ya, seperti tadi teman-teman lihat ya, seperti kalian lihat tadi ya, ini kan Bitcoin masuk di maaf di 7% tuh ya, berarti 5% ke atas. Nah itu gue jual, tapi nggak jual semua, separuh aja guys, 50%. Dan untuk baby ataupun koin lainnya ya, altcoin atau altcoin ya, yang masuk altcoin ini baby termasuk altcoin kalau menurut gue, karena dia punya program yang jelas. Jadi kalau 10% ke atas gue jual cuman separuh gitu ya, 50%-nya gitu ya. Atau gue jual yang ada di spot, yang di spot gitu ya, yang di staking biarin aja gitu ya. Terus tapi dan nanti kalau gue memutuskan untuk investasi di meme coin gitu ya, di meme coin, kalau meme coin akan gue jual semua gitu. Tapi untuk saat ini gue belum ada meme coin ya. Untuk PLPA itu bukan meme coin ya guys, ini koin native dari ini ya, gue udah sering bilang ya, ini dari Palapa ya, PLPA ini Palapa dari Bitime nya ini guys ya. WLFI ini punyanya Trump family ya. Ini gue dapat juga karena ada airdrop waktu itu. Oke, jadi untuk saat ini gue nggak melakukan pembelian, hanya melakukan staking tadi ya guys ya, staking untuk koin baby gitu ya. Tapi gue melakukan pembelian tadi pagi, walaupun gak gue videoin tapi udah gue screenshot tadi ya guys ya. Oke, untuk posisi saat ini untuk IDR ada 500.000 ya, 505.000 tepatnya ya. Untuk total saldo ada 751.000. Oke, sampai di sini dulu ya guys ya untuk ininya. Oke. Ya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih ya guys ya untuk yang sudah apa namanya, yang udah subscribe, dan yang belum ya monggo subscribe ya saya. Semoga bermanfaat gitu ya. Oke, disclaimer on, di sini gue tidak bermaksud mengajak membeli aset tertentu. Di sini gue sifatnya hanya sharing atau berbagi perjalanan investasi gue. So, kalau lo mau ngikutin berarti itu atas dasar kemauan sendiri ya. Disclaimer lagi, gue pakai Bitime bukan karena dibayar oleh Bitime. Gue udah pernah info kenapa gue pakai Bitime. Silahkan dicek di video-video sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.